Di episode sebelumnya, operasi Sagamihara resmi dimulai. Kafka dan Kikoru tergabung dalam satu peleton, dan sekarang mereka menghadapi kaiju kecil yang datang. Di situasi seperti ini, Kafka merasakan pikirannya sangat fokus, dan Kafka bisa merasakan kekuatannya yang meningkat. Ternyata pelepasan 1% saja sudah lumayan banyak meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Tapi Kafka langsung terbang karena ditabrak kaiju kecil. Kikoru memarahi Kafka karena berdiri terlalu depan. Melihat tingkah Kafka membuat senior di sini agak kesal. Senior ini menyuruh Kafka dan Kikoru melihat saja dari belakang supaya tidak mengganggu. Lagi pula mereka belum mendapatkan informasi di mana titik vital kaiju itu. Jadi mereka harus berhati-hati dalam menyerang. Tapi Kikoru tidak peduli dan Kikoru langsung menembak kaiju kecil yang ada di depannya. Kaiju ini mulai terjatuh dan Kikoru terus menembak. Dan setelah beberapa tembakan, kaiju ini akhirnya mati. Senior tadi akhirnya tahu betapa kuatnya orang bernama Kikoru Shinomiya. Dan dari belakang, Kafka memberikan selamat kepada Kikoru. Sepertinya Kikoru jarang mendapatkan pujian, jadi Kikoru langsung malu gara-gara ucapan Kafka. Sementara itu di tempat Ichikawa, Iharu dan Ikagura bekerja sama untuk menjatuhkan kaiju kecil, dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Iharu merasa dirinya menjadi semakin kuat, namun ternyata di sisi lain Ichikawa berhasil mengalahkan seekor kaiju sendirian. Nampaknya mereka berdua akan menjadi rival. Ichikawa menjelaskan dia mengganti peluru peledak dengan peluru pembeku. Jadi gerakan kaijunya melambat dan Ichikawa berhasil mengalahkannya. Tapi Ichikawa merasa belum puas. Ichikawa ingin menjadi semakin kuat supaya Kafka tidak perlu berubah menjadi kaiju. Sementara itu di peleton Nakanoshima, Izumo dan Kaguragi juga berhasil membunuh beberapa kaiju, dan mereka berdua bisa bekerja sama dengan baik. Memang benar mereka masih di tahun pertama, tapi kekuatan mereka sudah bisa melewati senior yang berada di tahun keempat. Hal ini membuat Nakanoshima bergairah. Ternyata Nakanoshima adalah wanita yang punya fetis cowok berondong. Jadi cowok-cowok tahun pertama adalah incaran dia. Sayang sekali Kafka bukan berondong lagi. Sementara itu Kafka mulai kembali ke barisan. Kafka mendapatkan informasi kalau teman-temannya sudah berhasil membunuh beberapa kaiju. Kafka mulai panik karena belum berkontribusi. Tapi Kafka langsung ingat kalau titik vital kaijunya belum ditemukan. Kafka merasa itu adalah kesempatan baginya. Jadi Kafka langsung membedah kaiju yang dikalahkan Kikoru. Kafka berhasil merobek kulit kaiju dengan mudah. Andai saja regu pembersih juga menggunakan baju ini, pasti proses pembersihan akan menjadi lebih mudah. Ternyata struktur tubuh kaiju ini mirip seperti kaiju tipe jamur pada biasanya, tapi bagian intinya berada di tempat yang berbeda. Kafka mulai membedah lagi dan Kafka menemukan sesuatu yang menarik. Kafka lalu menghubungi Hoshina. Kafka berkata kalau inti kaijunya berada di belakang leher, tapi intinya ditutupi tulang punggung. Jadi bagi mereka yang tidak punya kekuatan tempur yang besar, mereka harus menyerangnya dari arah samping. Dan satu hal lagi, Kafka menemukan organ berkembang biak di bagian bokong kaijunya. Jika organ ini tidak dihancurkan, maka kaijunya akan terus muncul. Jadi mereka harus mengincar bagian ini. Itu saja laporan Kafka dan Hoshina memberikan apresiasi atas usaha Kafka. Setelahnya, informasi ini disebarkan kepada semua pasukan. Dan Kafka senang karena akhirnya dia bisa berkontribusi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas. Ternyata itu adalah Kapten Mina yang sudah siap dengan senjatanya. Dan hanya dalam satu tembakan saja setengah tubuh kaiju utama langsung hancur. Tapi kaiju utama masih berdiri, jadi target selanjutnya adalah keempat kakinya.
Pengisian peluru selanjutnya sudah selesai dan Kapten Mina sudah siap untuk menembak. Kapten Mina langsung melakukan pelepasan kekuatan maksimalnya yang sudah mencapai 96%. Dan sekali lagi hanya dalam satu tembakan saja kaki kaiju utama langsung hancur. Dan tanda kehidupan kaiju utama langsung mati. Itu artinya kaiju utama sudah berhasil dikalahkan. Tapi Kapten Mina terus mengisi ulang pelurunya. Dan Kapten Mina kembali menembak kaiju utama. Kafka melihatnya dari bawah. Dan Kafka sangat kagum melihat kekuatan Kapten Mina secara langsung. Setelahnya Hoshina datang dan bertanya apa Kafka sudah menyerah untuk menjadi wakil kapten. Karena menjadi wakil kapten berarti harus punya kekuatan yang setara atau mendekati Kapten Mina. Dari sini Kafka jadi penasaran apa Hoshina juga bisa menembak seperti Kapten Mina. Tapi ternyata tidak bisa. Hoshina menjelaskan dia tidak ahli dalam menembak dengan kekuatannya. Jadi jika melawan kaiju raksasa, Hoshina masih jauh di bawah Kapten Mina. Tapi tentu saja gelarnya sebagai wakil kapten bukan hanya pajangan. Dan spesialisnya Hoshina adalah bertarung melawan kaiju kecil dan sedang. Tiba-tiba ada kaiju kecil yang datang dan Hoshina dengan cepat membelahnya menggunakan dua pedang. Posisi kapten dan wakil adalah posisi yang tinggi. Jadi mereka diberikan senjata sesuai kemampuan yang dia miliki. Setelahnya Kapten Mina mengabari Hoshina kalau kaiju utama sudah dikalahkan. Hoshina lalu berkata kepada Kafka kalau acara utamanya baru akan dimulai. Kafka tidak paham kenapa baru dimulai padahal kaiju utama sudah dikalahkan. Ternyata masalahnya ada di kaiju susulan. Seperti yang Kafka temukan sebelumnya, kaiju ini punya organ untuk melakukan regenerasi. Jadi jika regenerasinya tidak dihentikan, itu artinya perang belum selesai. Dan benar saja dalam waktu singkat muncul banyak kaiju kecil dari dalam tubuh kaiju utama. Hoshina berkata kepada semua peleton kalau acara utama baru saja dimulai. Dan setelah semua kaiju dikalahkan, mereka bisa memakan sarapan yang lezat. Dan tidak butuh waktu yang lama, kaiju kecil mulai menyebar kemana-mana. Ingat lagi kalau ini adalah misi pertama generasi Kafka. Tapi mereka sudah dihadapkan dengan pertempuran sebesar ini. Jadi para senior menyarankan para anak baru untuk istirahat dan menyerahkan semuanya kepada para senior. Tapi tidak ada satupun anak baru yang ingin mundur. Justru mereka semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi. Gadis berkacamata dari ruang kendali berkata kepada Hoshina kalau anak baru terlihat mulai letih. Hoshina jadi teringat kalau ada banyak orang yang menyerah setelah pelepasan kekuatannya di atas 20%. Dan alasannya juga beragam. Jadi disinilah momen pentingnya. Jika mereka bisa melewati tembok itu, mereka akan menjadi prajurit yang hebat dan mungkin akan sampai di level kapten. Untuk sekarang, orang yang sudah melewati tembok itu adalah Kikoru Shinomiya. Tapi menurut Hoshina, masih ada satu orang lagi yang memiliki potensi besar. Dan itu adalah Leno Ichikawa. Ichikawa masih bersama Iharu. Terlihat Iharu yang frustasi karena tidak bisa mengalahkan kekuatan Ichikawa. Sepertinya prediksi Hoshina benar. Kemudian Ichikawa mengajak Iharu kembali ke garis depan. Tapi tiba-tiba ada orang dengan baju tim pembersih yang muncul di dekat bangkai kaiju. Orang ini berkata kalau dia adalah orang yang menaruh organ perkembangan di kaiju jamur itu. Orang ini penasaran apa ada prajurit pertahanan yang ahli tentang tubuh kaiju. Ternyata orang misterius ini adalah kaiju humanoid yang sebelumnya muncul di seleksi divisi pertahanan. Dan dia masih menyamar menjadi manusia. Apa yang akan dia lakukan? Apakah Ichikawa dan Iharu bisa mengalahkannya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.